Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan pengurus wilayah dan daerah, para ketua dan anggota Dewan Syuro wilayah dan daerah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi pembinaan organisasi yang dilaksanakan pada setiap 2 minggu sekali. Kali ini saya menyajikan materi masih tentang anggaran rumah tangga, tapi dengan media yang agak berbeda. Yang pernah saya janjikan, yaitu dengan menggunakan YouTube channel ITMI. Nah, itu saya berharap nanti untuk kemajuan YouTube supaya banyak anggota dan yang masuk, mohon nanti ketika menyimak acara ini tolong di subscribe ya, pada tombol yang ada nanti tombol subscribe supaya YouTube kita ini semakin ramai dan semakin semarak, dan untuk nama organisasi dan pembinaan organisasi kedepannya supaya lebih semarak lagi. Baik saudara-saudara, saya akan menyajikan kembali masih tentang kepemimpinan ya. Dalam anggaran rumah tangga pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa kepemimpinan adalah lembaga yang memegang kepemimpinan itu adalah kepengurusan sesuai dengan jenjang dan tugasnya masing-masing. Sementara di sisi lain ada lagi dalam anggaran dasar itu lembaga tertinggi adalah Majelis Syuro. Nah ini sepintas lalu sepertinya terjadi tolak belakang. Padahal sebetulnya tidak. Lembaga tertinggi Majelis Syuro kewenangannya memang melebihi pengurus pusat atau pengurus, karena mereka memiliki kewenangan-kewenangan yang luar biasa. Sedangkan pengurus hanya bersifat perencana dan pelaksana program. Namun demikian tentu dalam anggaran rumah tangga pada bab kepemimpinan tingkat pusat, di situ dijelaskan bahwa kepemimpinan tingkat pusat itu terdiri dari pimpinan pusat, maksudnya terdiri dari Majelis Syuro dan pengurus pusat. Majelis Syuro adalah lembaga yang seperti disampaikan dalam anggaran dasar itu lembaga tertinggi. Dibentuk atas dasar aspirasi dari wilayah dan daerah dan ditetapkan pada muktamar. Struktur Majelis Syuro meliputi seorang ketua, seorang sekretaris, seorang wakil ketua, ya, seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan sekurang-kurangnya 6 orang anggota. Dengan kata lain, pada muktamar itu harus menetapkan sekurang-kurangnya 9 orang anggota Majelis Syuro. Unsur-unsur Majelis Syuro itu meliputi para pendiri Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, para mantan ketua, dan kalangan yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Pemilihan ketua dan kelengkapan Majelis Syuro lainnya ditetapkan oleh rapat Majelis Syuro. Yang saya maksud kelengkapan adalah paling tidak ketua, wakil ketua, dan sekretaris Majelis Syuro. Majelis Syuro dapat melakukan
penggantian anggota antar waktu yang dilaksanakan pada rapat majelis syuro. Nah, sekarang apa syarat-syarat anggota majelis syuro? Pertama, syarat-syarat ketua. Pertama adalah warga negara Indonesia, laki-laki, tunanetra, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, hafal sekurang-kurangnya juz 30, dapat membaca dan menulis huruf Braille dan atau Al-Quran Braille, tidak sedang tersangkut kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak menduduki jabatan ketua atau anggota pengurus pusat, pengurus wilayah atau pengurus daerah, dan bersedia dicalonkan menjadi ketua, serta memiliki kemampuan faqih, yaitu paham terhadap agama, dan atau ulul albab, memiliki wawasan tentang keislaman. Sedangkan anggota majelis syuro, syarat-syaratnya laki-laki, syarat-syaratnya pernah menjadi pengurus IPMI, ini sama juga, ketua majelis syuro pernah menjadi pengurus IPMI sekurang-kurangnya 5 tahun, kemudian faqih dan atau ulul albab, kemudian tidak tersangkut kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian dapat membaca dan atau menulis huruf Braille atau Al-Quran Braille, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bersedia ditetapkan menjadi anggota majelis syuro, dan selanjutnya adalah hafal Al-Quran kurang-kurangnya 21 surah. Ya, makna 21 surah itu jadi bukan terbatas pada surat-surat yang panjang ya, tetapi surat-surat yang pendek, yang penting 21 surah. Nah, fungsi majelis syuro itu, majelis syuro memiliki fungsi, tugas dan wewenang itu, pertama fungsi perencanaan, kedua fungsi pembinaan, ketiga fungsi pertimbangan, keempat fungsi pengawasan. Yang diuraikan pada pasal 25 itu, fungsi perencanaan yaitu satu, menyusun rancangan amandemen ADART, menyusun rancangan garis-garis besar haluan organisasi. ADART itu anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya. Kemudian GBHO, garis-garis besar haluan organisasi, lalu menyusun agenda kegiatan, menyusun data kebutuhan majelis syuro. Fungsi pembinaan ya yang diuraikan lagi, yaitu pertama memberikan fatwa sebagai rujukan ya ini bagi seluruh anggota IPMI, fatwa. Yang kedua, menyusun petunjuk atau pedoman atau panduan tentang pelaksanaan syariat dalam lingkup IPMI. Itu ada. Kemudian melakukan pembinaan di lingkup IPMI yang berkoordinasi dengan pengurus IPMI setempat serta disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Fungsi pertimbangan, memberikan pertimbangan pertama kepada ketua umum ketika menyusun struktur kepengurusan, lalu juga memberikan hadir di setiap rapat pengurus, lalu memberikan pertimbangan ketika penyusunan program kerja, dan memberikan pertimbangan ketika pelaksanaan program kerja. Sedangkan fungsi dalam pengawasan
ya. Fungsi pengawasan itu mendapatkan laporan atau mencari informasi, laporan kegiatan pengurus pusat, memberikan teguran, ya, baik secara lisan atau tertulis terhadap hal-hal yang dilakukan penyimpangan oleh pengurus pusat, memeriksa berkas sesuai dengan kepentingannya, berkas pengurus sesuai dengan kepentingannya, ya, atau melakukan rapat koreksi terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh pengurus. Itu antara lain fungsi pertimbangannya. Seorang dinyatakan hilang keanggotaan sebagai majelis syuro, ya, dinyatakan hilang keanggotaannya apabila satu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota majelis syuro, dua mengundurkan diri dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu ketiga ya tentu saja melanggar syariat Islam, ya. Itu seorang anggota majelis syuro. Misalnya juga kalau sudah tidak bisa hadir pada rapat majelis syuro 3 kali berturut-turut, itu bisa dinyatakan hilang atau diberhentikan. Sedangkan ketua majelis syuro bisa kehilangan haknya sebagai ketua apabila ya pada prinsipnya sama, tidak bisa melaksanakan tugas sebagai ketua, melanggar syariat Islam, kemudian mengundurkan diri yang dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itu kaitannya dengan majelis syuro, ya. Jadi memang majelis syuro ini lembaga yang tertinggi. Dan ada juga beberapa satu kewenangan lagi, yaitu mengoreksi, ya, mengoreksi memorandum atau nota kesepahaman dari pihak lain. Ini mengoreksi ini bekerja bersama pengurus, dan juga nanti bersama pengurus menyusun peraturan organisasi atau kebijakan organisasi. Ini hal-hal yang perlu diketahui oleh semua secara umum, dan akan lebih banyak nanti ketika sharean atau naskah ADART-nya di-share pada WhatsApp. Sekarang pengurus. Pengurus adalah lembaga perencana dan pelaksana program. Jadi hanya perencana dan pelaksana program. Kalau pengurus itu meliputi, ini pengurus pusat, seorang ketua umum, seorang ya sekretaris jenderal, kemudian bendahara umum, ketua bidang organisasi, ketua bidang dakwah, ketua bidang pendidikan dan pemberdayaan, wakil sekjen, wakil bendahara umum, dan para ketua departemen yang dibutuhkan. Itu kepengurusan, pengurus pusat. Nah, sekarang syarat-syarat ketua umum. Ya, 1 laki-laki, 2 warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Sama juga seperti syarat anggota majelis syuro dan syarat ketua majelis syuro. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Lalu anggota biasa sama aja. Ketua majelis syuro harus anggota biasa, yaitu tunanetra. Nah, pendidikan kurang-kurangnya sekolah menengah atas atau SLTA, kemudian berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, usianya syaratnya sama seperti syarat anggota majelis syuro. Kemudian
berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan dengan KTP, sama seperti anggota Majelis Syuro dan Ketua Majelis Syuro, syaratnya sama. Kemudian tidak menduduki jabatan rangkap, maksudnya ketua, ya, maksudnya ketua organisasinya, ya. Jadi apakah itu ketua wilayah, ketua daerah, atau ini penekanannya pada organisasi lain, tidak boleh. Dapat membaca dan atau menulis Arab Braille dan Al-Quran Braille. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hafal kurang-kurangnya 21 surah dalam Al-Quran. Memiliki wawasan yang luas tentang kepemimpinan, keorganisasian, dan keislaman. Tidak terkait kriminal, tersangkut kriminal sekurang-kurangnya 6 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi sudah pasti, sudah inkrah. Kemudian yang terakhir bersedia dicalonkan sebagai ketua umum. Ketua umum itu ditetapkan pada muktamar setelah melalui verifikasi oleh Majelis Syuro calon ketuanya, kemudian ditetapkan oleh muktamar melalui dengan cara musyawarah. Dan bertanggung jawabnya sama seperti Majelis Syuro ke muktamar. Menyampaikan pertanggungjawabannya ke kinerjanya ke muktamar, di depan muktamar. Itu untuk ketua umum. Sekarang tugasnya yang pertama adalah menjalankan fungsi kepemimpinan organisasi. Nah ini. Yang kalau dirinci lagi seperti menyusun struktur kepengurusan yang dengan memperhatikan pertimbangan dari Majelis Syuro, lalu mengangkat struktur pengurus selambat-lambatnya 1 bulan setelah muktamar, lalu mengkoordinasikan kinerja pengurus pusat. Nah, kemudian juga memberikan pedoman dan arahan ya kepada pengurus dalam bentuk bisa dalam secara tertulis yaitu job desk, job description. Kemudian juga mengevaluasi secara intensif kinerja pengurus ya. Menetapkan mengukuhkan ketua wilayah, mengukuhkan pendirian ITMI wilayah, mendorong terbukanya sektor-sektor atau unit yang baru. Yang kedua, bertindak ya untuk dan atas nama organisasi. Itu jadi tugas ketua umum yang berikutnya adalah pertama bertindak untuk dan atas nama ini bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan ya. Itu pada fungsi yang berikutnya. Itu yang pertama bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam menjalani hukum, proses hukum. Atau yang berikutnya kewenangannya itu menunjuk atau mengkuasakan ya, kepada orang atau kelompok dalam menjalani proses hukum. Mendatangani surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum, menandatangani produk-produk peraturan organisasi selain dari produk muktamar dan mudzakarah nasional. Kemudian tugas berikutnya adalah
membentuk lembaga khusus, yaitu membentuk lembaga otonomi yang didasarkan pada usulan, ya, pada rapat dengan maksud untuk memaksimalkan pemberdayaan. Kemudian juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang antara lain rinciannya mengoreksi nota kesepahaman, melakukan kerjasama, mendatangani piagam kerjasama. Itu ketua umum. Samping itu ketua umum juga memiliki tugas yang utama, yaitu sebagai penanggung jawab organisasi. Selanjutnya adalah kalau ketua umum berhalangan tidak tetap, maka tugas-tugasnya dapat diserahkan kepada sekretaris jenderal atau ketua bidang terkait sesuai dengan kewenangannya atau secara proporsional. Dan kalau untuk ketua umum berhalangan tetap dalam hal yang mungkin tidak dapat melanjutkan tugas-tugas kewenangannya sebagai ketua umum, maka tugas-tugasnya sebagai ketua diserahkan kepada Majelis Syuro, ketua Majelis Syuro, di mana ketua Majelis Syuro kemudian menyelenggarakan rapat untuk memilih pengganti ketua umum. Rapat ini dapat dihadiri oleh pengurus pusat, perwakilan dari wilayah, dan tentu saja jajaran Majelis Syuro. Kemudian Majelis Syuro wajib mensosialisasikan hasil pengganti atau ketua pengganti. Jadi ketua yang berhalangan tadi, yang digantinya harus diumumkan siapa gitu. Lalu sesudah itu ketua umum menjadi pengganti, yang menjadi pengganti tersebut wajib melanjutkan tugas-tugas ketua umum sampai dengan muktamar. Ya, itu cukup banyak. Oh ya, saya ingat kembali tugas Majelis Syuro bidang pembinaan adalah ada poin tambahannya, yaitu menetapkan fatwa pengganti, baik pengganti diktum pada ADART atau anggota Majelis Syuro itu sendiri. Nah, saudara-saudara, itu tugas ketua umum. Sedangkan sekretaris jenderal itu tugasnya lebih menekanannya pada satu, mengkoordinasikan rapat-rapat, menetapkan jadwal rapat, ya. Dua, mengkoordinasikan kinerja bidang-bidang. Tiga, memberikan pengarahan kepada karyawan dan jajaran lainnya. Lalu tugas sekjen juga meliputi pengadministrasian, antara lain ya menetapkan administrasi surat, mengelola pengarsipan, dokumen-dokumen organisasi. Ya, kemudian yang berikutnya menjadi pengganti ketua apabila ketua berhalangan. Sedangkan tugas bendahara umum adalah pemegang kebijakan keuangan organisasi, yaitu menghimpun data-data anggaran pendapatan belanja organisasi, lalu menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja organisasi, dan kemudian menjadi ketetapan organisasi.
bendahara umum apabila perlu dapat menunjuk orang atau perorangan atau kelompok untuk memaksimalkan pengelolaan aset-aset organisasi. Sedangkan wakil sekjen tugasnya adalah menjadi pelaksana harian. Pelaksana harian di sini nanti tugasnya menggantikan sekjen bila berhalangan, kemudian juga menata administrasi secara lebih rinci lagi, itu wakil sekjen, dan juga mengusulkan staf, ya, itu juga oleh wakil sekjen. Jadi pelaksana harian dalam sekretariatan khususnya itu oleh wakil sekjen. Sedangkan kebendaharaan, wakil bendahara tugasnya adalah untuk menggantikan bendahara apabila berhalangan, mencatat dan mengelola arus kas dan kebijakan keuangan lainnya. Nah, tugas para ketua bidang organisasi itu ada pada satu sebagai pemegang kebijakan di bidang keorganisasian yang meliputi pengembangan wilayah dan daerah, kemudian kaderisasi, kepemudaan, ya, komunikasi, informasi dan sosialisasi, dan juga tentang advokasi, politik, hukum, itu bidang organisasi. Sedang bidang dakwah itu meliputi ya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendalaman al-Islam, penangkalan pemurtadan, ya, pelaksanaan kader. Ini sama juga di bidang organisasi ada, cuma organisasi kader organisasi, ini kader dakwah, ya, menyusun menyiapkan upaya kaderisasi pada bidang organisasi dan dakwah itu ada. Pada bidang pendidikan dan pemberdayaan, ini banyak kegiatannya atau tugas-tugasnya meliputi mendorong perolehan kesempatan bidang pendidikan, melakukan pelatihan-pelatihan yang mengarah pada pemahaman terhadap ekonomi syariat dan juga terhadap pemberdayaan, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perolehan ketenaga kerjaan, lalu melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang mengarah pada peningkatan wawasan di bidang ekonomi, di bidang teknologi, serta melakukan upaya peningkatan potensi bagi para tunanetra muslimah. Nah, sekarang sebelum saya akhiri sesi kita hari ini, saya ingin menambahkan bahwa kedudukan Al-Hawari, anggota biasa, anggota Al-Hawari dalam tingkat pengurus pusat, ya. Untuk anggota biasa itu berhak menjadi dari ketua umum, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, wakil bendahara umum, ya, para ketua bidang dan para ketua departemen. Sedangkan untuk Al-Hawari hanya dapat menduduki jabatan, ya, para ketua departemen dan asistensi. Nah, hal-hal yang saya sampaikan ini bisa disimak oleh saudara-saudara semua, Bapak Ibu, dari pasal 9 sampai pasal 36. Ya, saya rangkum saja ya itu semuanya ya, supaya cepat, sebab kalau di rinci teramat banyak. Namun pada intinya bahwa dalam format kepengurusan atau organisasi ini, maka ada beberapa hal yang perlu dipahami. Bahwa lembaga tertinggi itu ada pada Majelis Syuro. Pimpinan pusat itu terdiri dari
Majelis Syuro dan pengurus pusat. Sedangkan pengurus pusat itu adalah perencana dan pelaksana program serta lembaga yang memegang kepemimpinan organisasi. Meskipun pengurus memegang lembaga pembinaan organisasi, tetapi harus tetap mengemban amanah arahan dari lembaga tertinggi, yaitu Majelis Syuro. Demikian saja uraian saya tentang pemimpinan pusat, ya. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Dan apabila ingin menanyakan pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp grup FKPPPWPD atau email dppitmi@gmail.com. Selain itu juga mohon bantuannya teman-teman semuanya, para ketua dan anggota Dewan Syuro wilayah dan daerah, serta para ketua pengurus wilayah dan daerah, menyimak melalui YouTube ITMI, lalu nanti tolong di subscribe supaya YouTube ITMI semakin berkembang. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.